Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Safira Bella dari Pendidikan Biologi C Angkatan 2022. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan PET dalam praktikum ekspresi gen. Di mana di sini kita bisa membuka webpad ekspresi gen di Chrome. Kemudian kita pilih yang ekspresi gen di titik ini. Untuk topik praktikum ini, yaitu ekspresi gen dengan tujuan untuk bisa memahami tahapan-tahapan ekspresi gen yang meliputi transkripsi dan translasi. Dari yang kita ketahui, ekspresi gen merupakan proses sel membuat produk akhir dari suatu gen berupa polipeptida atau RNA berdasarkan instruksi genetik oleh DNA. Ekspresi gen sendiri terdapat dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses menyalin DNA menjadi mRNA dengan bantuan RNA polimerase, dan translasi merupakan penerjemah mRNA menjadi protein. Di sini kita akan melakukan dari tahap yang pertama, yaitu transkripsi. Nah, transkripsi di sini ada Biomolecule Toolbox yang mana bisa kita gunakan untuk memulai proses transkripsi. Di sini ada positive transcription factor yang mana dia akan berikatan dengan RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi. Nah, positive transcription factor ini letaknya di regulatory region. Dengan RNA polimerase juga diletakkan di regulatory region. Nah, ribosom ini akan diletakkan apabila proses transkripsi selesai dan menghasilkan mRNA. Kemudian di sini akan ada mRNA destroyer yang mana dia akan berfungsi untuk menghancurkan mRNA setelah dipakai translasi menghasilkan protein. Nah, negative transcription factor ini merupakan faktor negatif yang mana dia akan menghalangi proses transkripsi. Bahkan transkripsi tidak akan bisa terjadi karena dia tidak bisa berikatan dengan RNA polimerase. RNA polimerase ini merupakan enzim yang mensintesis mRNA. Kemudian di sebelah kanan ini adalah macam-macam protein. Di sini kita akan membuat 3 tipe protein yang berbeda. Untuk yang pertama, kita akan mulai dari protein A. Protein A dibuat dengan positive transcription factor yang bisa kita letakkan di regulatory region. Nah, di sini. Kemudian setelah itu kita bisa meletakkan RNA polimerase. Di sini. Kita bisa meletakkan RNA polimerasenya di sini. Di sebelah regulatory region. Nah, di sini mereka akan berikatan dan mulai melakukan proses transkripsi. Nah, di sini untai double helix DNA akan terbuka, proses transkripsi terjadi menghasilkan mRNA. Ini adalah mRNA-nya. Kita bisa meletakkan ribosom di sini dan mRNA akan translasi di ribosom dan menghasilkan protein. Nah, ini merupakan protein A yang dihasilkan oleh proses ekspresi gen. Nah, kita bisa letakkan di sini. Bagaimana dengan untai mRNA ini? Jika kita terus-terusan tidak menghancurkannya, dia akan selalu menghasilkan protein A. Kita bisa menghilangkannya dengan memasang mRNA destroyer di sini. Nah, di sini untai mRNA akan menghilang dan hancur. Bagaimana dengan negative transcription factor? Nah, mari kita coba. Kita bisa meletakkan di regulatory region di sini. Kemudian kita coba letakkan RNA polimerase di regulatory region. Nah, seharusnya kalau tadi positive transcription factor itu akan berikatan dengan RNA polimerase dan melakukan proses transkripsi, di sini negative transcription ini tidak bisa berikatan dengan RNA polimerase sehingga proses transkripsi tidak bisa terjadi. Nah, seperti ini. Terjadi penolakan dari RNA polimerase. Di sini tidak ada proses transkripsi yang terjadi. Mari kita coba dengan protein B yang ini.
Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Terdapat 2 positif transcription factor dengan bentuk yang berbeda. Bentuk-bentuk yang berbeda ini akan mempengaruhi protein yang dihasilkan. Caranya sama seperti yang tadi, kita bisa meletakkan positif transcription factor di regulatory region. Kita harus memasang keduanya karena ini saling berpasangan. Jika kita hanya memasang salah satu, proses transkripsi tidak bisa terjadi. Nah, sini akan mulai proses transkripsi. mRNA bisa kita pasang, ribosom bisa kita pasang. Nah, di sini. Kemudian dia akan menghasilkan protein B. Ini kita bisa letakkan di sini. Jadi sekarang kita sudah punya 2 tipe protein yang berbeda. Kemudian kita bisa melisiskan dengan DNA destroyer. Melisiskan mRNA agar tidak selalu berekspresi menjadi protein B. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan protein tipe C. Nah, di sini juga berbeda. Positif transcription faktornya juga ada 2, tapi bentuknya berbeda dari yang protein B tadi. Kita letakkan dulu di regulatory region. Nah, ini merupakan gen yang ketiga, di mana akan menghasilkan protein yang ketiga atau protein C. Ambil RNA polimerasenya. Kita letakkan saja di sini. Nah, dia akan mulai bertranskripsi dan translasi. Ini translasinya kita bisa letakkan di bosomnya. Nah, setelah proses translasi, ini akan menghasilkan protein C. Nah, jika dia seperti tadi juga, mRNA-nya tidak dihancurkan, dia akan melakukan proses translasi dan menghasilkan protein. Nah, di sini kita sudah menghasilkan 3 tipe protein yang berbeda. Jadi, protein yang dihasilkan itu sesuai dengan fungsional yang dibutuhkan. Jadi terdapat regulasi gen yang dapat mengontrol DNA sesuai kebutuhan, mengendalikan gen mana yang akan diaktifkan, menjadi proteinnya yang dihasilkan akan berbeda-beda. Karena juga dalam suatu waktu tidak semua gen itu aktif, tergantung kondisi dan fungsinya, sehingga mempengaruhi kondisinya. Hal ini juga dapat terjadi dengan faktor eksternal dan internal. Baik, itu tadi merupakan tahapan ekspresi gen dimulai dari pemasangan di regulatory region, proses transkripsi hingga proses translasi dan menghasilkan protein. Jadi gen yang berbeda akan menghasilkan protein yang berbeda. Sehingga kita bisa melakukan tubuh bisa melakukan fungsionalnya sesuai fungsi masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.